Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 2, dasar-dasar akuntansi, bab 7, menjelaskan ilustrasi akuntansi dan jurnal penyesuaian. Pada materi ini, nanti akan dijelaskan bagaimana ilustrasi akuntansi, khususnya pencatatannya. Ilustrasi akuntansi itu seperti apa. Kemudian nanti jurnal penyesuaian itu akan dikembangkan lagi dari modul 1 dasar-dasar akuntansi, dan jurnal penyesuaian ini nantinya akan ada beberapa transaksi yang ada yang sama dengan modul 1 dasar akuntansi, ada pengembangannya. Seperti apa transaksi untuk khususnya di rumah sakit. Nah, di akhir materi ini nanti akan dibahas evaluasi. Berikutnya kita akan membahas subbab ilustrasi akuntansi, yaitu ilustrasi akuntansi transaksi. Ini yang pertama, daftar transaksi antara bank dan perusahaan selama bulan tertentu. Pencatatannya untuk di perusahaan, misalnya ini farmasi yang pertama, farmasi kesehatan didirikan dan setor uang ke bank sebesar Rp1.000. Nah, kemudian pihak bank akan mencatat juga menerima setoran dari farmasi kesehatan sebesar Rp1.000. Kemudian transaksi yang kedua, diterbitkan cek nomor 1. Ini contoh ya, untuk membayar beban sewa sebesar Rp100. Nah, pihak bank akan mencatat membayar cek nomor 1. Kemudian transaksi nomor 3, menerima pembayaran piutang bagi perusahaan, menerima pembayaran piutang Rp500 dan langsung disetor ke bank. Nah, bagi bank mencatat menerima setoran dari farmasi kesehatan sebesar Rp500. Transaksi keempat, buat perusahaan diterbitkan cek nomor 2 untuk membayar honor Rp100. Bagi bank, transaksi nomor 4, membayar cek nomor 2. Untuk transaksi perusahaan nomor 5, ini tidak ada transaksi karena bank di transaksi ini menerima setoran dari Tuan Andi untuk farmasi sebesar Rp300. Nah, ini maksudnya Tuan Andi langsung store ke bank tanpa melalui perusahaan. Jadi dia store ke gironya farmasi. Nah, nomor 6 juga demikian. Perusahaan tidak ada pencatatan karena ini terjadi di pihak bank. Akhir bulan bank memberi jasa giro sebesar Rp50 dan membebani farmasi sebesar Rp25 dan dibuat rekening koran. Yang ke-7, perusahaan akan mencatat farmasi kesehatan menyetor ke bank sebesar Rp1.500. Bagi bank, transaksi nomor 7 ini, bank menerima setoran dari farmasi kesehatan sebesar Rp1.500 atau belum masuk rekening koran. Nah, untuk ilustrasi akuntansi transaksi bentuk jurnalnya yang dibuat oleh perusahaan dan bank itu sebagai berikut. Dari transaksi yang pertama tadi menjelaskan farmasi kesehatan didirikan dan setor uang ke bank sebesar Rp1.000. Bagi perusahaan akan mencatat kas di bank di debit Rp1.000, modal di kredit Rp1.000. Untuk transaksi bank yang pertama, menerima setoran dari farmasi kesehatan sebesar Rp1.000. Untuk jurnalnya, bank akan mencatat kas di debit Rp1.000, giro farmasi di kredit Rp1.000. Transaksi kedua, diterbitkan cek nomor 1 untuk membayar beban sewa sebesar Rp100. Jurnalnya untuk di perusahaan,
beban sewa di debit Rp100, kas di bank di kredit Rp100. Untuk bank, transaksi nomor 2, yaitu membayar cek nomor 1. Jurnalnya bagi bank, giro farmasi di debit Rp100, kas di kredit Rp100. Berikutnya transaksi nomor 3, menerima pembayaran piutang Rp500 dan langsung disetor ke bank. Jurnal yang dicatat oleh perusahaan. Nomor 3, transaksinya kas di bank 500 di debit, piutang 500 di kredit. Bagi bank, menerima setoran dari farmasi kesehatan sebesar Rp500. Jurnalnya bagi bank nomor 3, kas di debit sebesar Rp500, giro farmasi di kredit sebesar Rp500. Kemudian transaksi nomor 4, bagi perusahaan diterbitkan cek nomor 2 untuk membayar honor Rp100. Jurnal yang dicatat oleh perusahaan, biaya honor Rp100 di debit, kas di bank Rp100 di kredit. Transaksi nomor 4, di bank mengakui membayar cek nomor 2. Sedangkan jurnalnya, bank akan mencatat giro farmasi di debit Rp100, kas di kredit sebesar Rp100. Nah, transaksi nomor 5, tadi perusahaan tidak ada pencatatan karena ini transaksi hanya dilakukan di bank, yaitu menerima setoran dari Tuan Andi untuk farmasi sebesar Rp300. Nah, pihak bank akan mencatat kas bertambah di debit Rp300. Nah, giro farmasinya juga akan bertambah di kredit sebesar Rp300. Nah, transaksi nomor 6. Ini sama juga terjadi di bank. Akhir bulan bank memberi jasa giro, itu pendapatan sebesar Rp50 dan beban farmasi. Biaya administrasinya sebesar Rp25 dan dibuat rekening koran. Jadi transaksi nomor 6 yang dibikin sama bank. Nah, jurnalnya bagi bank itu nomor 6, giro farmasi di debit 50, pendapatan jasa giro di kredit 50. Nah, untuk biaya bunganya di debit 25, giro farmasinya di kredit 25. Transaksi nomor 7, perusahaan, yaitu farmasi kesehatan menyetor ke bank sebesar Rp1.500. Nah, jurnalnya bagi perusahaan, yaitu kas di bank Rp1.500 di debit, pendapatan Rp1.500 di kredit. Nah, bagi bank nomor 7, bank menerima setoran dari farmasi kesehatan sebesar Rp1.500. Nah, berikutnya jurnalnya dari transaksi nomor 7, bagi bank, kas bertambah di debit Rp1.500, giro farmasi di kredit sebesar Rp1.500. Nah, lebih jelasnya buku besarnya kas di bank khusus perusahaan ini kas di bank ini khusus pencatatan di perusahaannya. Jadi pada saat jurnal atau transaksi nomor 1 tadi yang menyebutkan kas di bank Rp1.000 di debit, itu akan tercatat di kas di banknya penyetoran di debit Rp1.000. Nah, yang kedua, transaksi nomor 2-nya, yaitu membuat cek untuk diterbitkan cek nomor 1 untuk membayar beban sewa. Nah, bagi perusahaan itu akan mencatat cek nomor 1. Nah, itu pasti otomatis kasnya keluar Rp100. Saldonya akan berkurang sebesar 100, dari 1.000 menjadi 900, saldo debit. Nah, untuk yang transaksi nomor 3, jurnalnya untuk
piutang berarti kasnya bertambah. Menerima piutang. Menerima piutang sebesar 500. Pembayaran piutang 500. Nah, tadi jurnalnya kan nomor 3, kas di bank 500 di debit, piutang di kredit sebesar 500. Nah, ini pencatatan kas di banknya bagi perusahaan itu akan terima setoran menambah kas 500 di debit dan saldonya akan bertambah sebesar 900 ditambah 500 jadi 1400 bersaldo debit. Nah, transaksi nomor 4 jurnalnya biaya honor, kas di banknya kredit karena transaksinya diterbitkan cek nomor 2 untuk bayar honor 100 rupiah. Nah, otomatis pencatatan di kas di bank cek nomor 2 kasnya berkurang 100 rupiah, otomatis saldonya akan berkurang dari 1400 kurangi 100 jadi 1300 saldo di debit. Nah, untuk transaksi nomor 7 jurnalnya kas di bank 1500. Ini ada menerima pendapatan. Farmasi kesehatan menerima pendapatan, yaitu transaksinya transaksi nomor 7 perusahaan farmasi kesehatan menyetor ke bank sebesar 1500. Nah, jadi jurnalnya kas di bank, contohnya ini berarti dia menyetor hasil pendapatannya ke bank farmasi kesehatan sebesar 1500. Jadi jurnalnya yaitu kas di bank di debit itu 1500, mengakui pendapatan sebesar 1500. Setoran 1500 akan menambah saldonya dari 1300 tambah 1500, jadi 2800 bersaldo debit. Nah, bagi buku besar giro farmasi dan rekening koran untuk farmasi kesehatan disusun oleh bank, itu biasanya pihak bank akan menamakan rekening korannya atas nama yang terdaftar ya, misalnya ini farmasi. Nah, tanggal 1 bagi bank, tadi jurnalnya kas pada giro farmasi. Dan ini transaksinya kan sebenarnya dia menerima setoran dari farmasi kesehatan Rp1.000. Nah, itu akan dicatat kas pada giro farmasi. Tapi pihak bank itu mencatatnya akan beda dengan kebalikannya dari kas di bank. Kalau kas di bank tadi kan kalau nambah itu kan di debit saldo kasnya. Nah, ini bagi pihak bank dia kebalikannya, dia akan bertambahnya saldo banknya bagi farmasi dia dikredit malahan. Nah, ini harus dipahami bahwasanya tidak sama kalau masuk di banknya itu gironya si farmasi itu masuknya di kredit bukan di debit. Nah, nanti pasti akan agak bingung ini awalnya akan bingung, nanti lama kelamaan akan memahami hal seperti ini bahwasanya pencatatan di giro itu berbeda dengan pencatatan kas di bank atau rekening koran ya, beda pencatatannya. Jadi nanti akan dijelaskan lagi rekonsiliasi bank di bab selanjutnya, bagaimana itu rekonsiliasi bank. Ini salah satunya hanya pencatatan ilustrasi akuntansinya saja. Nah, jadi pencatatan yang di bank tadi mengakuinya bahwasanya kalau masuk giro dana itu menambah di kredit ya Rp1.000, saldo akan jadi Rp1.000. Transaksi nomor 2 bagi bank yaitu giro farmasi pada kas, di mana transaksinya membayar cek nomor 1, transaksi nomor 2. Nah, berarti pihak bank akan mencatat cek nomor 1 itu karena keluar berarti di debit. Nah, kembalikan lagi ya. Kalau kas di bank keluar itu di kredit. Ini bagi giro bank itu keluar itu malah di debit.
Jadi saldonya malah berkurang di debit. Saldonya menjadi 900, dari 1000 kurangi 100. Jadi saldo kredit. Kemudian untuk transaksi nomor 3, itu jurnalnya kas pada giro farmasi sebesar Rp500. Itu transaksinya nomor 3 adalah menerima setoran dari farmasi kesehatan Rp500. Berarti ini akan dicatat sama pihak bank atau rekening koran, yaitu setoran sebesar Rp500. Jadi otomatis 900 tambah 500 menjadi 1.400 saldo kredit. Transaksi nomor 4, yaitu pihak bank membayar cek nomor 2. Dicatat jurnalnya giro farmasi 100, debit, kasnya kredit 100. Pihak bank akan mencatat cek nomor 2 berkurang 100 di debit. Otomatis saldonya akan berkurang Rp100, jadi 1.300 bersaldo kredit. Berikutnya transaksi nomor 5, setoran Tuan Andi. Setoran Tuan Andi ini berasal dari transaksi bank menerima setoran dari bank menerima setoran dari Tuan Andi untuk farmasi sebesar Rp300. Nah, pihak bank akan mencatat setoran Tuan Andi karena ini bertambah saldo kredit jadi 300, yaitu bertambah saldonya dari 1.300 menjadi tambah 300 jadi 1.600 akan saldo kredit. Nah, nomor 6 itu pencatatan dari pihak bank, yaitu tadi biaya kita dulukan giro farmasi ya. Kita mendahulukan dari tadi transaksinya kan ada pendapatan jasa giro sebesar Rp50 dan bebani farmasi sebesar ini biaya administrasi sebesar Rp25. Nah, itu jurnalnya giro farmasi 50 di debit, pendapatan jasa giro di kredit, dan biaya bunganya di debit, giro farmasinya di kredit. Nah, ini bank akan mencatat transaksi nomor 6 nih, jasa gironya bertambah karena pendapatan bunganya bagi punyanya farmasi, bagi perusahaan farmasi kesehatan tadi, otomatis dia akan menerima pendapatan sebesar Rp50 dan saldonya akan bertambah 50 dari 1.600 menjadi 1.650. Ya, biaya banknya, nah ini debit karena berkurang saldonya dari 1.650 kurangi 25 jadi 1.625 bersaldo kredit ya. Nah, transaksi nomor 7 itu ya pihak bank mengakui jurnalnya kas pada giro farmasi sebesar 1.500 karena transaksinya bank menerima setoran dari farmasi kesehatan sebesar 1.500. Nah, ini pendapatan bagi perusahaan, ya, tapi disetor langsung ke bank dalam bentuk giro setorannya. Nah, pihak bank akan mencatat penyetoran sebesar 1.500, saldonya akan bertambah di kredit. Nah, dari 1.625 tambah 1.500 menjadi 3.125 akan saldo kredit. Nah, demikian ilustrasi akuntansinya, gambarannya seperti tadi ya. Jadi kesimpulannya, pencatatan di kas di perusahaan dengan kasnya giro di bank itu berbeda, kebalikannya. Kalau menambah itu bagi bank itu akan dikredit, bagi kasnya perusahaan itu akan menambahnya, kasnya akan di debit. Demikian juga biaya, kalau ada biaya bagi bank itu kalau mengurangi itu malah di debit. Ya, mengurangi akan di debit. Maksudnya
keluarnya untuk bayar biaya itu malah dia berkurangnya di debit. Nah, kalau kas di bank mengurangi itu bayar biaya, itu kan malah mengurangnya di kredit. Nah, itu yang harus ditekankan bahwasannya pencatatannya untuk kas dan di bank itu berbeda. Maksudnya di bank itu untuk rekening korannya. Dan bacanya harus jelas, jadi harus paham. Oh, kok beda dengan di ini rekening koran kok beda dengan di catatan di bank? Emang jelasnya pasti beda. Itu gambarnya di situ. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian pertama merupakan pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya atau sesuai keadaan real perusahaan. Jurnal penyesuaian diperlukan agar laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan yang senyatanya atau sesuai keadaan real perusahaan. Dalam jurnal penyesuaian ini terdapat dua alasan perlunya jurnal penyesuaian. Yang pertama, karena ketentuan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum. Beberapa jenis transaksi tertentu dicatat di akhir periode saja. Yang kedua, karena kesalahan pencatatan penjurnalan selama periode berjalan terdapat kesalahan yang baru diketahui pada akhir periode. Beberapa ketentuan PABU. Yang pertama, accrual. Bahasa Inggrisnya accrual. Artinya pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan kas. Terdapat dua peristiwa dalam penentuan accrual, yaitu pertama, penerimaan dan pembayaran kas di muka. Yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas di belakang. Ketentuan PABU berikutnya, yang kedua, alokasi cost atau cost allocation. Cost atau harga perolehan aktiva yang memberi manfaat lebih dari satu periode harus dialokasikan ke periode-periode yang menikmati manfaat dari cost tersebut. Yang ketiga, ketentuan PABU yaitu konservatisme atau konservatisme. Lazim diterjemahkan prinsip kehati-hatian. Berikutnya yang keempat, yaitu analisis biaya versus manfaat atau cost versus benefit analysis, yaitu pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung atau analisis biaya. Sedangkan berdasarkan manfaat, transaksi tertentu dianggap tidak praktis jika dicatat setiap terjadi transaksi tersebut. Yang pertama, karena transaksi tersebut sangat sering terjadi dan transaksi tersebut terjadi di dalam atau internal perusahaan sehingga dapat dikendalikan oleh perusahaan. Jurnal penyesuaian, pencatatan dilakukan hanya jika terjadi kesalahan penjurnalan yang baru diketahui pada akhir periode. Jadi, jenis-jenis kesalahannya antara lain lupa pencatatan, salah penulisan nilai rupiah, salah akun, kombinasi kesalahan. Dalam modul pelatihan penyusunan laporan keuangan rumah sakit, memberikan pengertiannya tentang jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat penyesuaian akun atau rekening pada akhir periode. Hal-hal yang menyebabkan perlunya penyesuaian antara lain, pertama, transaksi tidak mungkin dicatat secara harian dengan pertimbangan efisiensi. Yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat dalam periode waktu tertentu karena biaya tersebut berkaitan dengan berlalunya waktu dan bukan merupakan akibat dari pemakaian sumber daya sehari-hari. Yang ketiga, transaksi tidak dicatat karena sebab lain. Jurnal penyesuaian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu
Pertama, deferrals. Yang kedua, accruals. Kita bahas dulu yang pertama. Deferrals ini juga terbagi menjadi A. Prepaid expense, B. Unearned revenue. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu prepaid expense, yaitu beban atau biaya telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Contoh kasus, bahan habis pakai, tentang bahan habis pakai ini ya. Pertama, misalnya ini tanggal 5 Oktober, rumah sakit membeli bahan habis pakai secara kredit seharga 2.500.000. Bahan habis pakai ini diperkirakan akan habis dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, tanggal 31 Oktober, bahan habis pakai yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya seperti ini. Tanggal 5 Oktober, transaksi. Itu bahan habis pakainya didebet sebesar 2.500.000. Karena pembeliannya secara kredit, nah otomatis mengakui hutang usaha di kredit sebesar 2.500.000. Tanggal 31 Oktober ada penyesuaian, yaitu beban atau biaya bahan habis pakai. Karena di sini tadi tanggal 31 Oktober itu tercatat bahan habis pakainya tersisa senilai 1 juta, berarti dari 2.500.000 kurangi 1 juta, berarti yang terpakai hanya 1.500.000, tidak terpakai semua. Nah, itu jurnalnya otomatis penyesuaiannya beban biaya bahan habis pakai sebesar 1.500 didebet. Nah, mengurangi bahan habis pakai di kredit sebesar 1.500.000. Nah, berikutnya tentang asuransi. Contohnya, tanggal 5 Oktober membayar polis asuransi sebesar 600.000. Akan jatuh tempo pada tanggal 30 September tahun yang akan datang. Berarti jatuh temponya ini hanya 1 tahun. Nah, pencatatannya jurnalnya seperti apa? Yaitu untuk transaksi tanggal 5 Oktober, asuransi dibayar di muka. Kalau asuransi dibayar di muka ini berarti termasuk aset ya. Aset neraca, maksudnya nanti di neraca ini. Jadi aset, asuransi dibayar di muka. Itu didebet sebesar 600.000. Nah, kasnya berkurang di kredit sebesar 600.000. Nah, untuk penyesuaiannya seperti apa? Ilustrasinya kan ini 600.000 itu selama 1 tahun. Berarti kalau dibagi 12 per bulannya ketemu 50.000 rupiah. Nah, penyesuaiannya berarti beban asuransi didebet sebesar 50.000 rupiah, mengurangi asuransi dibayar di muka yang tadi pertama dicatat di debit, ini akan menjadi di kredit sebesar 50.000 rupiah. Nah, contoh berikutnya untuk deferral tadi atau prepaid expense ya. Itu setelah asuransi tadi kita ke depresiasi aset tetap. Maksudnya ini biaya penyesuaian ya. Depresiasi aset tetap. Penyesuaian aset. Contohnya tanggal 1 Oktober rumah sakit membeli peralatan kantor seharga 5 juta secara kredit dengan umur ekonomis 5 tahun. Nah, nilai bukunya ditahu itu 5 juta, umur ekonomisnya peralatan kantor itu hanya 5 tahun. Nah, pengakuannya bagaimana transaksinya? Pada tanggal 5 Oktober, peralatan kantor yang dibeli secara kredit, keterangannya, maka peralatan kantornya didebet sebesar 5 juta, hutang usaha dikredit sebesar 5 juta. Bagaimana untuk penyesuaiannya? Nah, biaya depresiasinya. Nah, ini kan sudah jelas tadi diketahui nilai bukunya 5 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Berarti dibagi 5 juta, dibagi 5. Jadi 1 tahunnya
1 juta. Biaya depresiasinya 1 juta di debit, akumulasi depresiasi di kredit sebesar 1 juta. Nah, itu contoh untuk yang deferrals, contoh deferrals yang prepaid expense. Nah, berikutnya contoh yang kedua untuk deferrals yaitu unearned revenue atau kas telah diterima dan dicatat sebagai hutang kewajiban sebelum pendapatan diperoleh. Nah, ilustrasinya seperti apa contohnya? Contoh kasusnya sebagai berikut. Tanggal 5 Oktober, rumah sakit menerima dana Jamkesmas sebesar 1 juta. 31 Oktober, berdasarkan analisis yang dilakukan, pendapatan yang terrealisasi adalah 500.000. Nah, pencatatan jurnalnya untuk transaksi tanggal 5 Oktober yaitu kas di debit sebesar 1 juta, pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta di kredit. Untuk penyesuaian tanggal 31 Oktober, pendapatan diterima di muka sebesar 500, yang didebet itu tadi didebet pendapatan diterima di muka didebet sebesar 500.000 rupiah. Kreditnya pendapatan pelayanan yang diakui hanya 500.000 rupiah. Karena keterangannya dari contoh tadi tanggal 31 Oktober berdasarkan analisis yang dilakukan pendapatan yang terrealisasi hanya 500.000 rupiah. Demikian contoh kasus yang pertama untuk unearned revenue. Klasifikasi yang kedua untuk jurnal penyesuaian yaitu accruals. Accrual ini juga terbagi menjadi dua, seperti sama dengan tadi, seperti deferrals ya. Accrued revenue dengan accrued expense. Nah, kalau accrual, yang accrued revenues, yaitu pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diterima atau belum dilakukan pencatatan. Contoh kasusnya, tanggal 31 Oktober, rumah sakit melakukan tagihan kepada pasien sebesar atas pelayanan sebesar 100.000, tapi pasien membayar bulan depan. Nah, ini pencatatannya langsung di penyesuaian ini karena melakukan tagihan kepada pasien sebesar atas pelayanannya 100.000 rupiah, tapi pasien akan membayar bulan depan. Langsung penyesuaiannya yaitu piutang usaha sebesar 100.000 rupiah di debit, pendapatan pelayanan di kredit sebesar 100.000 rupiah. Berikutnya accrual expense. Yang kedua dari accrual ya, yaitu beban telah terjadi tetapi kas belum dibayarkan atau belum dilakukan pencatatan. Nah, contoh kasusnya, pada tanggal 31 Oktober, rumah sakit mempunyai kewajiban untuk membayar gaji karyawan sebesar 250.000, tapi baru akan dibayarkan pada tanggal 5 November. Nah, ini langsung di jurnal penyesuaian ini. Nah, yaitu jurnalnya beban gaji di debit sebesar 250.000, hutang gaji di kredit sebesar 250.000. Kenapa diakui hutang? Karena baru akan dibayarkan pada tanggal 5 November, padahal di catatnya itu tanggal 31 Oktober. Nah, ini masih minggu depannya baru dibayarkan. Nah, masih ngakui hutang. Baru nanti di bulan Novembernya dia akan mengakui hutang gajinya ini akan berkurang, akan dibayarkan pakai apa? Kas atau bank. Nah, itu tinggal disesuaikan berikutnya, di periode berikutnya. Nah, demikianlah materi bab 7 tentang ilustrasi akuntansi dan jurnal penyesuaian. Nah, kita seperti biasa akan mengevaluasi dengan contoh soal ya. Misalnya 1A, tanggal 5 Januari 2018 Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaannya PT Kalbe Pharma.
Tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 15 Januari 2018 memberi peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah. Yang E, tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk yang soal nomor 2-nya itu neraca saldo CV segitiga emas pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Nah, ini saldonya, saldo debitnya 37.550.000, kreditnya juga sama 37.550.000. Nah, keterangannya dari neraca saldo di atas yaitu nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2018 sebesar 9.210.000. Yang B, persediaan perlengkapan kantor sebesar 50.000. Yang C, persediaan perlengkapan toko sebesar 60.000. Yang D, iklan sebesar 600.000 merupakan biaya iklan untuk 3 bulan terhitung 1 Desember 2018. Yang E, penyusutan peralatan kantor tahun 2018 sebesar 175.000. Yang F, penyusutan peralatan toko 10% dari harga perolehan. Yang G, seorang pegawai bagian penjualan yang sedang cuti gajinya untuk bulan Desember sebesar 50.000 belum dibayarkan. Yang H, biaya listrik yang masih terutang untuk bulan Desember 2018 sebesar 30.000. Buatlah jurnal penyelesaian dari transaksi di atas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 A, itu kan menginvestasikan Pak Jaya pada perusahaannya PT Kalbe Farma senilai 500 juta rupiah. Wih, banyak juga duitnya deh. Nah, ini berarti kas di debit 500 juta rupiah, modal di kredit 500 juta rupiah. Nah, keterangannya Pak Jaya investasi ke PT Kalbe Farma. Yang kedua, yang B, 1B maksudnya. Tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang jumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, ini jurnalnya karena pencatatan accrual, biaya sewa dibayar di muka sebesar 20 juta rupiah. Nah, kasnya sebesar 20 juta rupiah. Keterangannya bayar sewa kantor selama 1 tahun. Yang C, 1C, tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Nah, jurnalnya yang C, tanggal 15 bulan 1 2018, peralatan kantor di debit sebesar 10 juta, perlengkapan kantor di debit juga sebesar 5 juta. Kasnya dikredit total dari biaya peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Kasnya dikredit jumlah antara pembelian peralatan kantor dan perlengkapan kantor sebesar 15 juta rupiah. Keterangannya beli peralatan dan perlengkapan kantor. Nomor 1D, yaitu tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah. Jurnalnya D, yaitu kas di debit sebesar 10 juta rupiah, pendapatan dikredit sebesar 10 juta rupiah. Keterangannya diterima pendapatan secara tunai. Nah, transaksi nomor 1E, tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Nah, transaksinya jurnal dari transaksi nomor 1E, yaitu biaya gaji di debit sebesar 20 juta, kas di kredit sebesar 20 juta. Keterangannya bayar gaji bulan Januari 2018. Berikutnya kita bahas yang jurnal penyesuaian nomor 2.
Yang A, yaitu nilai persediaan barang dagangan 31 Desember 2018 sebesar 9.210.000. 9.210.000. Nah, kita lihat dulu di neraca saldonya. Itu nilai persediaannya berapa. Nah, di persediaan barang dagang bulan Desember tanggal 31 tahun 2018 yaitu sebesar 8.450. Nah, ini berarti ada ketambahan persediaan otomatis. Jadi jurnal penyusuannya. Nah, ini persediaan barang dagangan pasti bertambah. Selisihnya itu senilai sebesar 760.000. Sisi dari 9.210.000 dikurangi 8.450.000 sebesar 760.000 rupiah. Itu di debit pesan barang dagang. Nah, ini tergantung pembayarannya pakai kas atau hutang dagang, karena tidak dijelaskan di penyesuaiannya itu dibeli pakai apa. Ini karena ditahu jumlahnya berapa, nanti tinggal dicocokkan di perusahaan kira-kira ini pernah dibeli pakai kas atau pakai hutang bayarnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja. Jadi kas atau hutangnya ada di kredit. Kalau kas itu berarti dia dibayar tunai, berarti kasnya berkurang. Kalau utang berarti utangnya bertambah di kredit 760.000. Keterangan nilai persediaan tanggal 31 Desember 2018. Nah, yang B, penyesuaiannya persediaan perlengkapan kantor sebesar 50.000. Nah, kita lihat di persediaan neraca saldonya. Neraca saldonya untuk perlengkapan kantor itu berapa nilainya? Nah, perlengkapan kantor sebelumnya diakui 150.000 rupiah. Nah, jadi otomatis ini berkurang sebesar berapa? 100.000 rupiah. Jadi jurnalnya akan menjadi biaya perlengkapan kantor di debit sebesar 100.000 rupiah akan mengurangi perlengkapan kantor di kredit sebesar 100.000 rupiah. Jadi keterangannya perlengkapan kantor sisa 50.000 rupiah. Nah, yang C, penyesuaiannya keterangannya persediaan perlengkapan toko sebesar 60.000 rupiah. Nah, kita lihat di neraca saldonya. Persediaan perlengkapan toko itu sebesar berapa sebelumnya? Perlengkapan toko 200.000. Nah, ini berarti ada selisih sebesar 140, berarti akan mengurangi sebesar 140.000 rupiah. Nah, jurnal penyesuaian seperti apa? Yang C, biaya perlengkapan toko di debit sebesar 140.000 rupiah, perlengkapan toko di kredit sebesar 140.000 rupiah. Jadi keterangannya perlengkapan toko sisa 60.000 rupiah. Yang D, iklan sebesar 600.000 merupakan biaya iklan untuk 3 bulan terhitung 1 Desember 2018. Nah, ini iklannya itu di neraca saldo munculnya kan angkanya 600.000 rupiah. Padahal ini dicatat 600 itu untuk 3 bulan terhitung 1 Desember. Berarti hanya 3 bulan. Berarti per bulannya hanya 200.000 rupiah kan, kali 600 bagi 3 kan 200.000 rupiah. Otomatis jurnal penyesuaiannya untuk yang D diakui biaya iklan sebesar 200.000 akan mengurangi iklan dibayar di muka sebesar 200.000. Keterangannya iklan bulan Desember 2018. Nah, penyesuaian yang ke E, penyusutan peralatan kantor tahun 2018 sebesar 175.000. Berarti akan ada transaksi penyusutan. Jurnalnya seperti apa transaksi penyusutannya? Kita lihat yang E, yaitu biaya penyusutan peralatan kantor sebesar 175.000 di debit. Nah, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 175.000. Keterangannya
Penyusutan peralatan kantor tahun 2018. Yang F, keterangan penyesuaiannya itu seperti penyusutan peralatan toko 10% dari harga perolehan. Nah, peralatan toko di neraca saldonya berapa? Peralatan tokonya. Peralatan toko 2 juta. Nah, 10%-nya berarti hanya 10%, 200.000. Toh? Nah, jurnal misalnya yang itu seperti apa? Oh, yang F. Penyesuaian yang F berarti jurnalnya biaya penyusutan peralatan toko sebesar 200.000, akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 200.000. Nah, ini keterangannya penyusutan peralatan toko tahun 2018. Ya, sekarang yang G. Keterangannya seperti apa ini G? Seorang pegawai bagian penjualan yang sedang cuti gajinya bulan Desember sebesar 50.000 belum dibayarkan. Gaji bulan Desember sebesar 50.000 belum dibayarkan. Berarti jurnal penyesuaiannya yang G seperti berikut. Biaya gaji 50.000 di debit akan menambah hutang gaji di kredit sebesar 50.000. Nah, keterangannya gaji karyawan bulan Desember belum dibayarkan. Ya. Baru berikutnya kita lihat transaksi yang terakhir H. Biaya listrik yang masih terutang untuk bulan Desember 2018 sebesar 30.000. Nah, ini mudah sekali, biaya listrik yang masih terutang. Jadi, jurnalnya biaya listrik sebesar 30.000 di debit, diakui biaya. Karena belum dibayar, jadi hutang biaya atau hutang lain-lain sebesar Rp30.000. Keterangannya listrik bulan Desember 2018 belum dibayarkan. Nah, demikianlah evaluasi materi bab 7. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.